mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Nibira, buktikan dirimu bahwa kamu akan bekerja sama dengan aku. Pergunakan bambu runcing yang sudah bolong seluruh luasnya. Tikam dada Ponsairah ini. Lalu gunakan darahnya untuk keramas rambutmu. Tunggu dulu. Kalau aku harus berkeramas, aku... Lakukan, Nibira. Ambil bambu runcing itu, ayo. Ayo, Nibira. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-7 dengan judul Burung Merak dari Daha. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Herman Wijaya sebagai Ki Gunoguwo, Mucus sebagai Ki Wanoro, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Laskar Barisan Pagar Kuning yang terus mengejar Jaka Badak dan Dewi Astini kehilangan jejak dan tidak bisa melewati kawasan hutan yang penuh rawa. Maka mereka memilih kembali dan tidak meneruskan mengejar buruannya. Mereka tidak mampu menemukan jalan rahasia melewati rawa, Dewi. Barisan Pagar Kuning lebih memilih untuk tetap hidup ketimbang amblas di telan rawa-rawa. Dewi Astini, kiprah Barisan Pagar Kuning kupikir sudah tidak akan bisa menembus wilayah kita. Si Kendul Sableng Ponsairah tidak akan membuang tenaga percuma. Jaka Badak, semakin kurasakan perbedaan kehidupan ini. Kita hidup ini memang harus berperang. Karena kalau hanya diam, akan terkubur hidup-hidup oleh zaman. Barisan Pagar Kuning tidak gampang untuk diinyahkan. Mereka berkekuatan sangat banyak. Mereka itu akan bergerak menuju Daha. Kerajaan Panjalu Kediri terancam. Kita pun baru saja membangun pedukuhan. Kita akan pertahankan rumah kita dan kebahagiaan kita, Jaka. Iya. Aku akan memperjuangkan apa yang telah kita kerjakan untuk kepentingan orang banyak. Tapi kamu masih seorang senopati. Hidupmu hanya untuk kepentingan kekuasaan Gusti Prabu Kertajaya. Seperti yang pernah kamu katakan, tugasmu adalah hidupmu. Aku memilikimu, tapi aku juga telah kehilangan dirimu. Perang saudara segera terjadi dan sudah dapat kubayangkan. Daha akan hancur karena kelaliman manusianya. Tidak. Tidak akan terjadi apa-apa di antara kita, Dewi.
Yang lain boleh berperang, tetapi tidak untuk kita berdua. Ayo, kita ke Pakuwon. Aku ingin ngasuh dan merencanakan kerja lain. Kita punya banyak waktu, Jaka Badak. Aku ingin berdua saja sekarang ini. Setelah aku menjalani tapa brata, aku ingin sekali tanpa ada yang lain. Hanya kita berdua. Seperti di Gua Growong, di Candi Konto, dan beberapa waktu yang lalu di sumber air hutan Mojo. Kamu sudah terlalu sibuk dengan segala pekerjaanmu. Kalau aku tidak bekerja, lalu untuk apa hidup ini, Dewi? Dan kita mau makan apa? Dewi Astini yang galau perasaannya agak terhibur oleh bujukan Jaka Badak. Wajahnya yang kepucatan bersemu merah dadu berseri. Suasana hutan dan rawa-rawa seakan menjadi ikut memanjakan sang bidadari yang resah. Sementara itu, kuda keduanya pun seperti mengerti apa yang menjadi beban batin tuannya. Kemelut yang tidak ada hentinya melanda dan silih berganti. Ayo, tersenyumlah, Dewi. Jaka Badak, kamu harus punya keturunan. Carilah wanita lain untukmu. Aku sudah semakin yakin bahwa aku mempunyai garis hidup yang hampir sama dengan guruku, Dewi Suling Perak. Aku rela. Itu tidak terlalu penting, Dewi. Aku tidak ingin kebahagiaan kita ini terbagi-bagi dan rusak. Aku tidak mencintai yang lain. Kedewasaan kita berpikir tidak lagi harus terbelenggu rasa cinta saja. Aku sadar akan kekuranganku. Kenapa memaksakan diri? Tidak, Jaka. Walau bagaimana, kamu harus punya penerus sejarahmu. Waduh. Aku cari-cari sekeliling wilayah ini, baru ketemu di sini. Ger, ada kabar penting, Ger. Segera ke Pakuwon Alas Purwo. Ada surat dari Kepatihan. Surat? Iya. Surat apa dari Kepatihan? Aku tidak berani membacanya, Ger. Yang mengantar seorang utusan Gusti Rakyan Banar. Ki Gunoguwo, barangkali mengenali utusan itu atau belum? Aku tidak mengenalnya, Dewi. Dia tergesa-gesa karena juga harus mengantar surat ke tempat lain. Baiklah, Ki Gunoguwo. Aku segera menyusul ke Pakuwon. Tunggu saja. Aku masih ada yang ingin aku bicarakan dengan istriku ini. Ki Gunoguwo, berangkat saja duluan. Iya, Ger. Aku menunggu di Pakuwon bersama yang lain, Ger. Hup, ya. Aku punya firasat ada sesuatu yang tidak beres dengan datangnya surat itu. Pasti berkaitan dengan barisan pager kuning yang mulai merembes di Panjalu ini. Iya, satu pengalaman bagimu. Kamu dirobohkan dengan Ponsairah. Kukira kekalahanmu sudah menyebar sampai ke tempat-tempat lain. Dan tentu dibesar-besarkan dari cerita mulut ke mulut. Oh iya. Bagaimana dengan sepatu wajah yang akan aku pakai untuk menutupi kelemahanku ini? Iya, itu sudah dalam rencana kerjaku. Ayo, kembali ke rumah dan mempersiapkan keperluanmu sehubungan dengan tugas yang harus dikerjakan. Hup, hiya. Jaka Badak segera mengikuti Dewi Astini yang sudah duluan memacu kudanya. Jalan dengan semak belukar dilintasi tanpa mengurangi kecepatan lari kuda. Dewi Astini yang sudah hafal jalan kembali ke Pakuwon Alas Purwo tidak akan terperosok di rawa-rawa yang tersamar. Dan keduanya sampai di Pakuwon Alas Purwo hampir bersamaan dengan Ki Gunoguwo yang lebih dulu berangkat tadi. Weh, lah kok sampainya berbarengan? Aku masih belum hafal betul jalannya dan harus berhati-hati, Ger, supaya tidak kecemplung rawa. Alon-alon asal kelakon, Ki Gunoguwo. Iya. Daripada cepat dan kecemplung rawa yang banyak lintahnya itu. Ini hari pertama aku masuk ke rumah setelah menjalani tapa selama 40 hari. Rumah yang indah untuk hidup yang penuh harapan. Ki, di mana surat itu, Ki? Ada, Ger. Kusimpan di lemari kayu jati itu. Aku ambil dulu, Ger. Aduh. Jendela ini berdebu dan agak kotor. Rupanya tidak ada yang merawat rumah ini. Ya, tentu saja ada. Lumrah saja kotor sedikit. Kamu itu baru pulang terus meneliti kebersihan. Tidak enak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Ini Radio cara yang Jaka tidak Badak di kusukai. channel Memori 80. Kebersihan harus didahulukan kalau mau hidup sehat. Wah, ini suratnya, Ger. Masih digulung dan belum ada yang membuka. Apa isi surat itu, Jaka?
Wah, ini gila. Sudah edan orang-orang kepatihan itu. Baca surat ini, Dewi. Surat ini untukmu. Yang terhormat Dewi Astini di Pakuwon Alas Purwo segera menghadap di kepatihan Keraton Kepatihan untuk menyelesaikan pertikaian dengan barisan pagar kuning. Ditunggu. Ini akal bulus siapa lagi? Aku seperti yang bertanggung jawab. Apa maunya orang-orang kepatihan itu? Akan kuhadapi mereka. Pasti ada yang memfitnahmu. Aku akan labrak kepatihan itu. Jangan, Jaka Badak. Aku sudah mengerti dengan isi surat ini. Pasti yang dimaksud adalah Romoku, Aryo Benowo. Dia salah satu pendukung barisan pagar kuning dan sedang dipenjarakan karena dianggap berbahaya. Aku yang berangkat, Dewi. Kamu di rumah saja. Aku yang menyelesaikan urusan itu. Ki Kunokuwo, bantu istriku dan jaga wilayah kita dari gangguan siapa saja. Jaka Badak yang bermaksud menghadap di kepatihan dicegah oleh Dewi Astini. Apalagi setelah mengingat Jaka Badak adalah seorang kuwu yang harus menjaga wibawa pada penduduk, tidak mementingkan urusan keluarga saja. Jaka Badak, hal ini menjadi tanggung jawab pribadiku. Tapi aku akan pergi setelah membuatkan sepatu wajah untukmu. Ayo, kita ke tungku peleburan untuk membuat senjata. Dewi, aku tidak bisa membiarkanmu menghadang bahaya seorang diri. Buanglah perasaan itu, Jaka. Aku tidak gentar untuk menghadapi segala bahaya. Ayo kita ke dapur peleburan. Ayo Ki Gunaguwo. Ayo, ya, ayo. Aku juga ingin tahu cara membuat sepatu dari besi. Wah, kebetulan sekali. Aku sedang melebur besi. Bagaimana selanjutnya, Dewi? Besi yang sedang kelubur itu, besi pilihan yang keras dan tidak gampang karata. Terus saja dibakar dulu besi itu, Ki Wanoro. Kemudian ditempa sampai gepeng dan melebar. Sesudah itu, aku yang akan membuat gambarnya. Iya. Ayo Ki Gunoguwo, bantu aku. Pompa kulit itu dimainkan. Oh iya, gampang ini. Soal pompa memompa, aku tanggung untuk melebur besi itu sampai jadi bubur. Siap? Ya. Agak menjauh sedikit, Jaka. Ayo toh, aku akan mengukur kakimu. Di sini panas. Oh iya. Aku ini kok ya jadi bengong saja. Nah, ini ukur kakiku. Agak dilebihkan sedikit ya. Aku tahu. Kaki segede gajah ini susah cari sepatu yang cocok. Kaki yang jelek. Jangan salah, Dewi. Ini kaki keturunan orang-orang besar. Walah, untuk apa kalau hanya besar kaki? Mau jadi raja dengan kaki segede ini? Penduduk bakalan takut terinjak kakimu. Sudah. Ukuran kakimu sudah kubuat dan tinggal menggambarkan di lempengan besi. Cukup Ki Gunoguwo, cukup. Ayo kita tempa besi ini bergantian. Pakai palu besar itu. Hup. Sambil bergurau dan berdendang, Ki Wanoro dan Ki Gunoguwo bergantian menempa dan membakar besi yang akan dipergunakan untuk membuat sepatu Jaka Badak. Keriangan mewarnai suasana kerja mereka. Dewi Astini pun memainkan sulingnya untuk membangunkan semangat. Iya, sudah cukup. Tinggal sedikit lagi ditempa. Untuk jadi lempengan. Sudah cukup itu, Ki Wanoro. Jangan terlalu tipis. Coba dinginkan. Iya, Dewi, iya. Waduh, lalu akan diapakan lagi, Dewi? Besi ini sudah dingin. Aku buat gambarnya. Nah, lihat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori dan ditempa pada 80. tandukan agar melengkung. Ujung bagian tumit ini dibuat agak rendah. Coba kerjakan yang ini saja dulu. Wah. Bagus sekali. Aku paham cara mengerjakannya. Ayo Ki Wanoro, ayunkan lagi palu kita. Ki Gunoguwo, kalau sudah selesai antarkan ke Pakuwon ya. Aku mengerjakan alas dalamnya dari kulit kambing. Oh iya. Sebentar juga rampung. Ayo Ki Wanoro, ayunkan palunya. Hup. Dewi, dari mana kamu pelajari membuat sepatu dari kulit? Kelihatannya kamu bukan baru sekali ini kamu mengerjakannya. Aku sudah sering mengerjakannya untuk sepatu Romo dan Dewi Suling Perak. Kulit kambing ini akan membuat kakimu tidak sakit memakai sepatu besi itu.
Aku bahagia sekali, Dewi. Aku tidak akan menemukan seorang istri yang luar biasa kemampuannya. Dari urusan dapur sampai medan peperangan. Tidak usah memuji berlebihan. Aku wanita yang tidak sempurna. Aku telah gagal jadi seorang ibu dari anak kita. Itu lagi yang kamu keluhkan, Dewi. Aku sudah lebih dari cukup dengan apa yang ada sekarang ini. Hidup kita bukan hanya sekarang, Jaka Badak. Tidak usah menutupi apa yang kurang pada kita berdua ini. Ya, aku pun tidak tahu kalau harus mengalami yang tidak pernah ada dalam pikiranku. Aku sangat takut. Tidak usah ditakutkan lagi hidup kita ini. Aku bisa menerima dengan tabah. Wah, ini sepatu jadinya bagus sekali. Seperti sarung kaki ya. Cobalah, kulit kambing ini sangat bagus dan lunak. Jaka Badak memakai sarung kaki dari kulit yang dibuat Dewi Astini, yang juga membantunya mengikat tali temalinya. Kiwanoro dan Ki Gunungguo datang sambil membawa hasil kerjaannya. Keduanya berkeringat. Dewi, begini bentuknya ya. Waduh, bagus sekali hasilnya. Wah. Kalau semua orang di Pedukuhan ini memakai sepatu wajah seperti ini, derap langkahnya akan kedengaran sampai ke Keraton Daha, ya enggak? Pekerjaan ini biasa saja. Coba pakai, Jaka Badak. Ya. Wah, pas sekali. Sebentar, akan aku coba jalan sedikit. Wah, aku ini jadi Jaka Badak kaki wajah. Wah, bisa menggerakkan kakiku tanpa takut lagi sekarang ini aku. Nah, tidak seperti dulu lagi. Iya. Seperti pangeran di Tiongkok. Jaka Badak, aku sudah selesai tugasku untukmu. Dan aku harus segera berangkat ke Keraton Kepatihan untuk mempertanyakan tujuan aku dipanggil. Aku tidak menyetujui keberangkatanmu, Dewi. Aku tidak akan membiarkanmu menemui bajingan-bajingan yang berlindung di kalangan keraton itu. Kalau aku dicegah, bukan berarti penyelesaian, Jaka. Kita semua bisa celaka. Aku akan mendampingimu. Mereka itu harus tahu. Kamu adalah istriku, bukan Sinika Kudawati yang jadi alat hiburan. Iya Dewi. Aku pun kurang setuju. Tentunya engkau harus ada yang mengawal atau menemani. Apa aku ini Putri Ratu? Masa sudah lupa pada asalku? Aku wanita pengembara dari Gua Growong yang tidak takut pada gelap dan terang. Selain itu aku harus membuktikan bahwa aku tidak takut bahaya yang menghadang dari kalangan orang-orang terhormat di Keraton Kepatihan itu. Dewi, apa kata orang nanti kalau aku membiarkanmu keluyuran tanpa pengawal? Aku memenuhi panggilan pemerintah kerajaan, bukan keluyuran. Jaga wibawamu, Jaka Badak. Ini urusanku. Kalau begitu, ajaklah Kiwanoro atau Ki Gunungguo atau Ken Pawuti. Aku akan berangkat sendiri, karena di surat itu tidak diperkenankan membawa teman. Aku tahu hal itu akal busuk. Aku akan membekali diriku dengan senjata peledak. Jadi aku minta bantu dilengkapi persenjataanku. Itu saja. Juga senjata panah. Kalau itu sudah jadi putusanmu, aku tidak lagi menghalang-halangi. Kiwanoro, persiapkan perbekalan istriku, persenjataan dan bekal makanan. Iya, baik. Ayo Ki Gunungguo. Iya, ayo. Pamit, Ger, Dewi Astini. Jaka Badak, aku pergi untuk kembali lagi. Percayalah, Hyang Widi akan melindungi siapa saja yang berada di pihak benar dan adil. Jaka Badak meraih Dewi Astini dan menghapus air mata yang membasahi pipi Dewi Astini dengan ikat rambutnya. Mata yang teduh itu telah merona basah dan redup cahayanya oleh banyak kemelut. Tekad Dewi Astini untuk berangkat ke Keraton Kepatihan agaknya bisa terlaksana setelah Jaka Badak diberikan pengertian. Namun Jaka Badak tetap mengantar Dewi Astini sampai di perbatasan Pedukuhan Alaspurwo. Keduanya kini saling pandang dan berpegangan tangan erat, seakan berat untuk saling melepaskan diri untuk berpisah. Jaka Badak, perjalananku ini aku belum tahu secara pasti. Apakah aku segera kembali atau tidak? Aku tidak tahu. Nanti aku kirim kabar atau titip berita pada orang yang akan menemuimu. Aku akan selalu mencari tahu tentang dirimu dari orang-orang Kepatihan. Mereka harus bertanggung jawab atas segala keputusannya itu. Sekarang ini bukan peperanganmu. Aku yang diminta untuk tampil. Walau sebenarnya sangat tidak wajar dan kurang ajar. Aku merasakan ada kesengajaan untuk memisahkan kita.
Entah siapa sumber perencana itu. Aku tahu mereka menghendaki aku jauh darimu. Dan nanti kamu akan lebih dekat dengan Tri Andiani. Untuk yang ini, aku serahkan padamu. Dewi, jangan berkata begitu toh. Jangan pojokkan aku terus. Apa kamu ingin aku ini memperistri Andiani? Aku rela, Jaka. Gusti Prabu Kertajaya sudah menjodohkan. Aku rela berkorban demi kebahagiaanmu yang sempurna dengan mendapatkan penerus darahmu. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Ayo, ku antar saja sampai di Keraton Kepatihan. Tidak usah. Aku bukan anak kecil lagi atau anak perawan yang belajar keluar dari rumah ke pasar. Tidak. Biarkan aku berangkat sendiri. Di kudaku sudah tersedia senjata peledak yang cukup untuk menghancurkan laskar 1000 orang. Hanya ada 2 pilihan sekarang. Kalau aku pulang, berarti aku selamat. Kalau tidak, aku sudah mati. Aku akan mencarimu kalau kamu terlambat dari perhitungan kepergianmu. Perbatasan ini jadi saksiku. Aku akan hadapi segala rencana edan orang Kepatihan itu. Ini satu tipu muslihat untuk membinasakan aku. Entah dengan tugas apa yang harus kuselesaikan demi orang tuaku Arya Benowo. Aku memohon pada Hyang Widi agar dirimu selamat dari segala mara bahaya. Pergunakan pedang Gagak Songo untuk melindungi dirimu. Aku berangkat, Jaka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dewi Astini yang bertambah jauh. Perasaannya seperti ikut berlari dan melayang terbang memayungi sang istri. Belahan jiwa raganya itu harus memenuhi janji hidupnya. Berjuang tanpa henti untuk memenangkan kedamaian dari tangan-tangan kotor yang memainkan lakon kehidupan dunia. Jaka Badak harus tabah dan juga kecewa dan kecewa lagi. Pohon di dekatnya lah yang jadi sasarannya. Demit alas. Siapa sebenarnya yang telah memainkan lakon dunia hitam ini? Lagi-lagi aku yang harus terdesak dan terjepit oleh kekerasan Dewi Astini. Apakah aku sudah jadi seperti Pegat Suro yang jadi tolol oleh cinta Sinika Kudawati? Kenapa aku ini tidak bisa melawan kekerasan Dewi Astini istriku sendiri? Aku selalu mengiyakan, padahal aku sangat membutuhkan dirinya. Jaka Badak, kamu terlalu kecil untuk kebesaran Dewi Astini. Kecil. Kamu tidak mampu mengalahkan kekerasan Dewi Astini. Tidak mampu mengalahkan kekerasan Dewi Astini. Aku tidak mampu mengalahkannya. Aku lelaki gombalan, tidak berdaya karena rasa cinta. Untuk apa meratapi wanita yang pergi? Andiani ada di dekatmu. Andiani di dekatmu, Jaka Badak. Iya, aku tidak boleh meratapi kepergian seorang wanita. Aku harus kembali tegak dan keteguhanku sebagai seorang senopati tempur. Bukan senopati di atas kasur. Aku harus bangkit. Aku masih kuat. Tanganku masih bisa menghantam pohon sampai tumbang. Tanganku masih bisa menyambar 10 wanita yang kusukai. Jaka Badak, Dewi Astini sudah pergi. Iya, dia sudah pergi dan mungkin tidak kembali lagi. Kamu terlihat cantik sekali hari ini, Andiani. Demit alas. Aku dari dulu memang cantik. Matamu saja yang sumbal bokong bojomu. Mataku telah tersumpal bokong bojoku. Kalau bokongmu bagaimana, Andiani? Jaka Badak, kenapa kamu ini? Mabuk? Teguran Tri Andiani pada Jaka Badak tidak membuat perubahan. Jaka Badak seperti batu bisu yang dingin. Tawa-tawanya pun terasa hampa, tidak seperti 10 hati. Gerak-geriknya seperti kehilangan keseimbangan, selalu goyah. Andiani, di mana sebenarnya wanita itu harus ditempatkan untuk seorang lelaki yang mencintainya? Kenapa itu yang kau tanyakan padaku, Jaka Badak? Aku tidak punya seorang lelaki yang mencintai aku. Bagaimana aku bisa tahu? Kamu terlalu mencintai bayang-bayang seorang bidadari yang tidak ada di dunia ini, Jaka Badak. Seorang wanita sempurna tanpa ada cacat. Kamu hidup dalam impian, Jaka Badak. Ya, mungkin.
Dan Dewi Astini adalah segala impianku tentang seorang wanita. Nyatanya, aku sangat sulit membuktikan adanya impian-impian indah dalam hidupku bersamanya. Sepi yang tidak pernah berakhir. Lelaki apa kamu itu? Merana hanya kepergian seorang wanita. Di mana kejantananmu itu, Jaka Badak? Wanita itu istriku, Andiani. Aku sangat mencintai. Jangan jadi budak cinta, Jaka Badak. Kamu seorang senopati ing Alogo. Tidak ada air mata untuk penyesalan. Hidup atau mati untuk perjuangan negara dan bangsamu. Bukan untuk satu cinta cengeng. Bangkit, Jaka Badak. Perangi rasa gundah itu. Ayo. Jangan tidur bermimpi sang perkasa. Tenagamu dibutuhkan kerajaan. Dibutuhkan kerajaan Panjalu Kediri. Untuk apa disesali lagi? Ayo bangkit. Rupanya kamu perlu dihajar. Demit. Ayo. Pukul lagi aku, Andiani. Hantam aku lebih keras dengan tenagamu. Aku harus disakiti sebanyak-banyaknya. Ayo. Watak lemah memang harus digebuk seperti kata guru kita. Aduh, sudah Andiani. Rasanya baru lega perasaanku. Wah, tanganmu mujarab sekali menggebuki aku. Tadi itu mukul karena sayang atau karena jengkel? Kasihan dan jengkel. Ya, karena kamu itu susah diajak bicara dengan mulut. Makanya enaknya digebuki. Iya. Aku setuju itu. Gusti Prabu Kertajaya tidak salah mengirim kamu menemani aku. Tapi mukamu jangan terus cemberut begitu, toh. Kita bisa menjalin persahabatan. Aku suka dengan kekasaranmu. Kasar yang membawa kebaikan untukku. Sudah lupa pada Dewi Astini atau belum? Kalau belum, ku tambahi gebukannya. Hup! Sudah, Andiani, sudah. Berikan tanganmu itu untuk ku genggam erat-erat. Biarkan aku memegang mawar yang penuh duri sekarang ini. Aku harus terluka agar aku sadar hidupku tidak hanya untuk dia yang tidak ada di dekatku. Walau agak ragu, Tri Andiani memberikan kedua tangannya untuk digenggam erat Jaka Badak. Kedua matanya yang liar perlahan-lahan redup dan tertunduk sendu, lalu membiarkan dirinya dipeluk erat. Hatinya berdebar keras. Jaka Badak, apa kamu tidak salah melakukan ini? Memeluk aku seperti ini? Tidak. Aku sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kamu jangan menolak, Andiani. Jangan sekarang, Jaka Badak. Ilmu kanuraganmu akan rontok keampuhannya. Sayangi dirimu. Oh ya. Maafkan aku, Andiani. Aku akan memperistrimu secara sah dulu. Sudah dipikirkan bahwa aku tidak ingin merebut suami orang. Sesama wanita, aku tidak mau menyakiti Dewi Astini. Justru Dewi Astini telah menyerahkan hal ini padaku. Dia telah gagal memberiku seorang anak untuk meneruskan sejarah hidupku dan Alas Purwo ini. Aku tidak percaya, Jaka Badak. Di mana ada seorang istri suka suaminya dalam pelukan wanita lain? Walau bagaimana, pasti Dewi Astini batinnya menjerit. Jangan, Jaka Badak. Kita bersahabat saja, seperti dulu kala. Sewaktu kita di tempat pengembelengan keperwiraan. Andiani, tidak usah mungkir lagi. Aku telah tahu apa sebabnya kamu dikirim Gusti Prabu Kertajaya mendampingi aku. Kita telah dijodohkan secara tidak terang-terangan mengingat kekerasan watakku pada setiap wanita. Jaka Badak, aku sebenarnya malu pada diriku ini. Aku telah banyak mencari pelarian pada setiap pertempuran agar aku binasa saja. Agar aku tidak usah menanggung beban batin melihat kebahagiaanmu bersama Dewi Astini. Maafkan aku, Andiani. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah aku menikahi Dewi Astini dan adanya dirimu. Aku bukan tidak tahu pandangan matamu yang menyimpan kepedihan. Walau suaramu keras dan galak pada siapa saja. Aku sudah letih dalam penantian ini, Jaka Badak. Aku bermaksud kembali ke Daha. Aku tidak ingin menjadi duri kebahagiaan Dewi Astini. Dia terlalu baik untukku dan semua penduduk. Dia bidadari Alas Purwo yang tidak ada duanya di jagat Jawa ini. Aku harus kembali ke Daha. Tidak. Kamu tidak akan meninggalkan aku lagi, Andiani. Kita akan memulai hidup kita yang baru. Setelah lama tertinggal jauh karena kita sama-sama keras dan mau menang sendiri. Tri Andiani hanya memainkan ujung bajunya karena tidak tahu lagi harus bagaimana mengatasi kemelut dirinya. Kebahagiaan yang bakal direguknya bersama Jaka Badak berada di atas penderitaan Dewi Astini nantinya. Tri Andiani semakin tertunduk dan melepaskan diri dari dekapan Jaka Badak. Agak menghindar takut kalau ada yang melihat. Jaka Badak,
Aku harus mundur dari Alas Purwo. Kebahagiaanmu jangan sampai rusak oleh kehadiranku. Biar ku tanggung sendiri hidup ini tanpa cinta. Jangan Andiani. Gusti Prabu Kertajaya nanti murka. Kita bisa celaka. Keris Dasapati di pinggangmu itu bisa dipergunakan membinasakanmu sendiri. Jaka Badak, untuk apa aku di sini? Kalau hidupku melayang jauh tanpa ada harapan bahagia. Biarkan aku pergi dan lupakan aku. Belketes, rasakan ini. Tampar aku lagi, Jaka Badak. Ayo, tamparlah. Yang lebih keras. Sekalian pergunakan ajianmu Karang Badak Tunggal agar aku lebur dan kamu baru akan tahu isi seluruh hidupku. Ayo. Aku bahagia binasa di tanganmu, Jaka Badak. Rasakan ini. Sudah 3 kali tamparan tanganmu pada pipiku. Yang keempat, pergunakan kepalamu. Gundul gepeng demi kolor kacang cembrot. Umparlah aku sesukamu, Jaka Badak. Itu akan melegakan hatimu. Ya, itu kebiasaanmu kalau sudah kepepet masalah berat. Mungkin hanya akulah yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kita selalu bersama sejak masa remaja dan segala kenakalan kita dulu. Andiani, selama aku jauh darimu, kehidupan ini membawaku pada pengembaraan yang belum ketemu titik intinya. Aku mungkin telah hanyut dan tidak lagi ada kepribadianku secara utuh. Maafkan aku, Andiani. Jaka Badak, bawalah aku dalam hidupmu. Aku ingin bersamamu lagi. Jadikanlah aku titik henti pengembaraanmu. Kuberikan segala hidupku padamu. Iya, aku mengerti, Andiani. Kita kembali ke Pakuwon. Kita coba membangun hidup bersama dan bahagia. Dewi Astini ada di sekitar kita, Andiani. Dewi Astini. Maafkan aku. Maafkan aku, Jaka Badak. Kemunculan Dewi Astini yang di luar dugaan membuat Jaka Badak dan Tri Andiani menjadi gugup karena kepergok berkasih-kasihan. Namun Dewi Astini tidak terlihat marah, walau hatinya pedih. Jaka Badak ditatapnya dengan rasa cemburu, tapi juga sayang. Sebetulnya, aku tidak sengaja, karena ada yang tertinggal. Tapi rupanya Yang Widi ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak kuketahui. Jaka Badak, Tri Andiani, aku bukan tidak tahu diri. Aku sadar dengan segala kekuranganku. Maka aku rela kalau kalian menjadi pasangan untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan sejarah Alas Purwo ini. Dewi Astini, aku mencoba lepas dari ketidakberdayaanku seperti Pegat Suro dan Sinika Kudawati. Aku turuti nasihatmu bahwa sejarah Alas Purwo dan kita tidak boleh punah tanpa ada yang meneruskan. Aku tidak berani membantah keputusan Gusti Prabu Kertajaya untuk mengabdikan diri pada Jaka Badak lahir dan batin, Dewi. Maafkan aku. Aku mengerti, Andiani. Aku sudah sadar dengan garis hidupku ini. Aku harus menjalani karma. Karma ayahku yang juga telah mengambil istri lain untuk hidupnya. Maka aku harus hidup dengan bibiku Dewi Sulung Perak. Ibuku meninggal karena tekanan batin. Hal ini kuanggap wajar. Jadilah kalian suami istri yang baik. Jaka Badak, aku rela dimadu demi kepentingan perjuangan kita semua di Alas Purwo. Dewi, maafkan aku, Dewi. Aku mencoba tetap adil padamu dan Andiani. Aku tidak bisa dengan kelemahanku. Jangan jadi budak cinta dan lupa pada perjuangan. Seperti kata Andiani tadi, bangkitlah kamu Senopati Tempur. Aku berangkat. Jaka Badak, aku malu pada Dewi Astini. Keluhuran budinya tidak ada duanya di jagat ini. Dia bisa membunuh perasaannya untuk kebahagiaanmu. Aku tidak pantas mendampingimu. Aku harus pergi, Jaka Badak. Aku tidak tega menyakiti Dewi Astini. Dia teramat mulia. Andiani, kita harus lanjutkan apa yang sudah jadi niat kita. Dewi Astini sudah sering kali menganjurkan kita bersatu dan meneruskan garis perjuangan Panjalu Kediri. Aku mau, Jaka Badak. Tapi aku ingin Dewi Astini merias rambutku dengan kembang melati dan mawar merah. Kalau dia mau, berarti itulah ketulusannya. Kalau begitu, kita harus menunggu Dewi Astini kembali dari Daha. Dia sedang ada urusan penting di Keraton Kepatihan. Aku akan sabar menunggu sampai Dewi Astini kembali. Dia akan jadi calon kakak
atau istri yang kuhormati darimu, kita harus mendapat restu darinya, Jakabada. Aku tidak ingin dikatakan perampas suami orang. Jakabada terus berusaha melawan gejolak batinnya yang jadi tidak karuan karena kepergok Dewi Astini. Walau bagaimana keadaannya, dia telah melanggar janjinya untuk tetap setia. Nyatanya kesetiaan itu harus pecah terbagi dua, Dewi Astini dan Tri Andiani. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dewi Astini duduk di tepian padang rumput di bawah pohon waringin yang memberikan keteduhan dari panas matahari. Suling emasnya dibunyikan dan mengalun, menyapa seluruh padang rumput akan keberadaan dirinya yang sendiri. Angin pun datang membelai rambutnya dan mengibarkan pucuk-pucuk daun rerumputan. Sepi telah membelenggu segala yang gelisah. Sepi tidak lagi terbang jauh bersama burung-burung pipit. Dewi Astini menengadah dan menatap langit. Satu langit ada warna biru luas dan segumpal putih yang berserak. Dan dilihatnya di sana ada bayang-bayang Jaka Badak dan Tri Andiani duduk bersanding di mahligai sutra jingga. Siapa yang tahu akan begini jadinya? Dewi Astini meraba dadanya, berdebar dan berdebar, kecewa atau entah apa. Kini hanya kesendirian. Teman hidup tidak lagi utuh setia, retak dan pecah terbagi. Sebagian itu adalah Tri Andiani. Di mana dan di mana ada keabadian cinta dan kebahagiaan kalau kejujuran dan kesetiaan hanya untuk kehancuran? Jaka Badak, aku memang telah gagal menjadi istri dengan segala harapan-harapanmu. Aku sudah berusaha dan tidak mengkhianatimu. Aku selalu setia dan mencintai dengan segenap jiwa ragaku. Namun semua itu tidaklah cukup nyatanya. Yang Batara aku, kuatkanlah diriku. Berikan aku ketabahan menghadapi cobaan hidup ini. Setelah ku perjuangkan cita-citaku, ternyata harus kandas karena adanya kekurangan pada diriku sendiri. Aku tidak punya seorang anak untuk suamiku. Aku harus terhempas oleh kenyataan ini. Aku harus merelakan Jaka Badak, memperistri Tri Andiani demi kelanjutan sejarah Alas Purwo. Aku tidak boleh mementingkan diriku sendiri. Tapi pengorbanan ini terlalu berat yang dewata. Siapa yang mendengar ratapan Dewi Astini, seakan tak ada yang kuasa memberikan pelipur laranya. Jangkrik-jangkrik yang memainkan bunyi alam, tak juga menggugah kepedihan. Hati yang bening telah terluka oleh pedang, tertikam oleh tombak, terdiam dan sunyi. Dewi Astini bangkit perlahan, lalu berjalan menghampiri kudanya yang terbaring di tegalan sambil mengunyah rumput di mulutnya. Ada yang dia ingin adukan pada kudanya, tapi lidahnya keluh dan hanya mengamit tali kendali, dan kuda itu bangkit. Ayo kita pergi ke Daha. Kita harus sampai. Dan kita harus tahu mengapa aku direnggut dari sisi Jaka Badak. Kemenanganku adalah tidak menyerah. Demi kehormatan dan kebahagiaanku, kebenaran harus ditegakkan. Hea, hea, hea. Dewi Astini memacu kudanya secepat kijang hutan. Jalan berliku dan berdebu terus diterjangnya. Tidak ada lembah yang dibiarkan tanpa dijelajahi. Tujuannya hanya satu, untuk segera sampai di keraton Kepatian Daha. Tetapi rintangan muncul menghadang. Entah dari mana barisan pagar kuning telah menutup jalan. Aku sikat kalau mereka tidak mau mikir. Berhenti Dewi Astini, jangan melawan.
dan ikut kami untuk menemui pemimpin Ponsaera. Jangan menghalangi jalanku, atau kalian cari binasa merintangi Dewi Astini. Wah, sombong. Ayo, tangkap Dewi Astini. Ayo kita serang. Tangkap Dewi. Rasakan pukulan 1000 geledak tegalan turu. Aku sungguh menyesal telah membunuh kalian sampai terbakar hangus jadi arang. Kalian barisan pagar kuning yang sedang memperjuangkan Jenggala. Sebenarnya aku tidak bermusuhan dengan kalian. Semua sudah terlambat untuk ditangisi. Semoga arwah kalian terus sampai di nirwana. Kudaku, ayo kita jalan lagi. Ini rintangan pada hari pertama kita untuk sampai ke Daha. Telah kudapatkan mahligaiku, berselendang pelangi 3 warna. Kusemaikan tembang rindu pada rembulan. Kala ada malam singgah di kalbuku. Suara kaki kuda yang berderap perlahan, seakan kendang-kendang alam akan irama langkah pengembaraan Dewi Astini. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin dari timur. Bagai berita duka cita sang kekasih telah tiada, Dewi Astini membiarkan kudanya terus berjalan sesukanya. Tidak ada lagi yang berharga untuk disesali. Biarkan segalanya berlalu dan tidak untuk dikenang lagi. Daha dan keraton Kepatihan sudah terlihat. Keraton Kepatihan dikawal ketat dan umbul-umbul hitam putih dikibarkan. Ada apa di sana? Kelihatannya ada bahaya kalau melihat laskar disiagakan. Aku tidak boleh mundur. Aku akan hadapi mereka. Sudah kepalang maju. Biar hancur lebur sekalian kalau aku harus binasa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ada yang datang. Pintu masuk. Angkat tombak kalian yang merintangi jalanku. Yuk, sebutkan namamu yuk. Dan ada perlu apa? Ayo, turun dari atas kudamu itu, ayo. Kalian rupanya laskar baru yang tidak mengenali aku. Belgedes, katakan pada Gusti Rakyan Bangar. Aku Dewi Astini, datang memenuhi undangannya. Cepat. Waduh, Dewi Astini toh. Oh iya ya. Ampun Dewi. Wah, ayo silakan. Monggo. Monggo. Terima kasih. Kamu itu Jul. Untung Dewi Astini tidak membabatmu dengan pedang saktinya itu. Aku tidak tahu kok. Kata orang Dewi Astini itu ramah, luas, gandes. Lah itu kok galak dan beringas. Makanya jangan perlihatkan kepalamu yang panjul itu. Mundur, panjul, miring sebelah. Selamat datang di Kepatihan Dewi Astini. Silahkan duduk. Terima kasih atas segala penyambutan ini, Gusti Rakyan Bangar. Aku datang memenuhi panggilan. Ya, aku gembira dapat bertemu lagi. Bagaimana Jaka Badak? Apakah dia sudah sembuh dari luka-lukanya? Oh, jadi sudah sampai di sini kekalahan Jaka Badak oleh barisan pagar kuning. Dewi Astini, tidak akan ada sesuatu yang berbunyi bisa disembunyikan. Apalagi banyak yang tahu. Ya, aku ikut prihatin. Jaka Badak salah perhitungan. Seharusnya dia tidak ikut campur masalah Pegat Suro. Membela orang yang jelas bersalah tentu celaka sendiri. Tujuan aku dipanggil kemari untuk apa? Untuk mendengar cerita Gusti Rakyan Bangar tentang Jaka Badak? Atau apa? Tentu tidak. Tentu ada yang penting. Untuk apa aku bermain-main dalam hal ini? Tetapi kuharap nama besar Dewi Astini juga besar artinya bagi sejarah kerajaan Panjalu. Sebetulnya Dewi Astini sudah tidak sabar akan cerita panjang lebar Gusti Rakyan Bangar. Apalagi kalau sudah menyinggung Jaka Badak dan Dewi Astini. Dewi Astini seakan mau berteriak menghentikan. Dewi Astini, pengorbananmu pada perjuangan Jaka Badak sangatlah patut untuk diikuti oleh segenap wanita. Pengorbanan tanpa... Tidak usah membesar-besarkan diriku. Yang terpenting saja katakan, untuk apa aku dipanggil di Keraton Kepatihan ini? Oh, itu masih besar, Dewi. Aku hanya menyinggung sedikit awal dan sebabnya kamu dipanggil. Aku ingin tahu sesuatu yang besar itu sekarang.
Apakah itu hal yang penting? Atau hanya masalah perempuan yang suka gonta-ganti di tempat tidur? Baik, baik Dewi. Ya, kekerasan watakmu ternyata tidak surut oleh waktu. Bagus sekali. Ketahuilah Dewi Astini bahwa ayahmu Aryo Benowo. Iya, kenapa dengan ayahku? Aku tidak gentar. Aryo Benowo telah melarikan diri dari penjara. Sandiwara apa lagi ini? Dahulu ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Sekarang sudah melarikan diri dan aku yang dipanggil. Permainan apa ini? Bukan sandiwara atau permainan, Dewi. Tidak. Ayahmu benar-benar melarikan diri setelah membinasakan penjaga penjara 5 orang. Selain itu ada yang terpenting. Aryo Benowo telah membawa lari pusaka Tombak Sabto Negoro. Kamu tentu sudah tahu keampuhan pusaka Tombak Sabto Negoro. Gunung lebur, bengawan kering kalau sudah dipergunakan bertempur. Itulah sebabnya kejayaan Panjalu tidak surut. Sekarang pusaka itu telah hilang dan dibawa lari oleh ayahmu. Aku tidak percaya. Untuk apa Romo membawa lari pusaka kerajaan yang tidak ada gunanya untuk dia? Tentu bukan untuk kepentingan ayahmu. Aku memperkirakan untuk barisan rahasia pagar kuning yang telah bergerak di Jenggala. Pusaka Tombak Sabto Negoro akan dipergunakan untuk menggempur Panjalu. Ya, dapat dikatakan senjata makan tuan kalau tidak bisa direbut kembali. Dan selanjutnya, atas rasa hormat kita semua, maka kamu diperintahkan oleh Gusti Prabu Kertajaya untuk memboyong kembali pusaka Tombak Sabto Negoro. Kenapa harus aku? Masih banyak orang di kepatihan ini. Kita semua di sini sudah cukup mengalah akan tindakan ayahmu, akan segala sepak terjangnya. Tapi kita juga tidak mengharapkan dia binasa. Dewi Astini agak bingung akan cerita Rakrian Bangar. Tidak jelas apa maksudnya dengan kata-kata yang berbelit gaya bahasa ahli pikir. Namun Dewi Astini terus menahan diri untuk tidak gusar. Gusti Rakrian Bangar, kalau kupikir lagi, apa benar aku harus menanggung segala tindakan orang tuaku? Jangan salah paham Dewi Astini. Kerajaan mengharapkan bantuanmu untuk menyadarkan ayahmu. Ayahmu telah keliru. Dan secara pribadi, aku tidak bermusuhan dengan ayahmu. Justru aku melindungi dia. Tapi dia keras kepala. Ingin cepat berbuat di luar perhitungan semua kekuatan. Yang jelas saja, kalau aku diminta untuk memboyong lagi pusaka Sabto Negoro, akan kuusahakan. Tapi mana surat perintahnya dari Gusti Prabu Kertajaya? Ada. Masa aku sembarangan terhadapmu, Dewi Astini? Tunggu sebentar, aku ambilkan surat itu. Nah, kamu silakan minum dulu. Persoalan ini sangat aneh sekali. Seperti telah direncanakan untukku. Siapa dalang dibalik permainan ini? Apakah Gusti Prabu Kertajaya yang ingin memisahkan aku dengan Jaka Badak? Atau barisan pagar kuning termasuk romoku sendiri? Aku dipermainkan keadaan. Aku juga bisa bermain-main dengan cublek-cublek suung ini. Perhatikan dan periksalah. Benar. Aku diutus langsung oleh Gusti Prabu Kertajaya. Aku percaya sekarang. Jadi di mana pusat kekuatan barisan pagar kuning itu? Mereka berada di lereng Gunung Arjuno. Adapun maksud Gusti Prabu Kertajaya memerintahkan padamu untuk tidak membuat kegemparan. Selain itu, kamu bisa membujuk ayahmu untuk kembali dan memperkuat Panjalu Kediri. Akan kulaksanakan tugasku. Tapi aku tidak berjanji berhasil. Jarak dari Daha ini ke Gunung Arjuno cukup jauh. Sebetulnya juga mustahil kalau kamu bisa menerobos para Telik Sandi Jenggala. Barisan mereka sangat rapat. Tapi kenapa kamu hanya sendiri? Surat pemanggilanku hanya sendiri. Dan aku sanggupi kalau memang kerajaan meminta dharma baktiku. Dewi, kamu terlalu jujur. Ya, paling tidak kamu membawa teman untuk membantumu. Jenggala bukan hanya sekumpulan begal. Aku tahu, Gusti. Hanya untuk apa kalau akan jadi korban di perjalanan? Aku lebih percaya dengan kemampuanku.
pedang Gagak Songo akan membersihkan segala perintah. Rakrian Pangar menitikan air mata, terharu dan sedih. Dewi Astini telah mengorbankan dirinya, menjelajah perjalanan jauh, menyeberangi gunung dan hutan untuk merebut kembali pusaka tombak Sabtonegoro yang menjadi lambang kesatuan kerajaan Panjalu Kediri. Saudara pendengar, mampukah Dewi Astini memboyong pusaka kerajaan yang hilang? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Burung Merak dari Daha. Sampai jumpa.